Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Remittance and Risk. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Intan Permatakasih, sebagai moderator, dan rekan saya Dinda Fitriyanti, Florentina M. Gultom, dan Praisi Mendagi. Oke, baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Remittance. Remittance merupakan layanan pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik dalam negeri ke luar negeri, demikian pula sebaliknya. Remittance explanation. From. Remittance dapat berupa transfer melalui bank, lembaga keuangan non-bank, dan layanan transfer online lainnya. Trend. Remittance secara global terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan pentingnya dalam perekonomian global. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu type of the remittance. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama international remittance, di mana yaitu transfer ke luar negeri. Transaksi ini merupakan pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri, pengiriman uang dalam mata uang rupiah dan akan diterima di luar negeri dengan mata uang asing seperti yen, dolar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada overs remittance yang merupakan pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri, yang dimana transaksi itu merupakan layanan transfer dari orang yang ada di luar negeri ke dalam negeri, misalnya dari orang yang bekerja di luar negeri mentransfer uang ke dalam negeri untuk keluarganya yang ada di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada beneficiary. Selanjutnya adalah competence of the remittance, di mana yang pertama beneficiary, di mana yaitu beneficiary ini merupakan pihak yang memiliki hak menerima uang yang dikirimkan oleh pengirim dalam transaksi pengiriman uang ke negeri. Kedua, beneficiary bank, di mana beneficiary bank ini adalah bank tujuan untuk menerima uang yang dikirimkan dari luar negeri. Selanjutnya ada remitting bank, yaitu remitting bank merupakan bank yang menyediakan layanan kirim uang ke luar negeri yang dipilih oleh pengirim tersebut. Selanjutnya ada correspondent bank, di mana correspondent bank ini merupakan bank perantaraan penghubungan antara remittance dan juga beneficiary bank. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai risk atau risiko, yaitu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif pada suatu kegiatan atau usaha. Selanjutnya di sini ada risk and risk in remittance atau jenis-jenis risiko. Yang pertama ada financial risk atau risiko keuangan yang dapat terjadi ketika terdapat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi nilai uang yang dikirim dan diterima. Yang kedua ada operational risk atau risiko operasional yang dapat terjadi ketika terdapat kesalahan dalam proses pengiriman uang, seperti kesalahan dalam pengecekan identitas penerima uang atau kesalahan dalam pengecekan dokumen pendukung. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan keamanan pengiriman uang. Yang ketiga ada reputational risk atau risiko reputasi yang dapat terjadi ketika lembaga keuangan atau penyedia jasa pengiriman uang digunakan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme. Hal ini dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan atau penyedia jasa pengiriman uang. Dan yang keempat ada concentration risk atau risiko konsentrasi yang dapat terjadi ketika lembaga keuangan atau penyedia jasa pengiriman uang terlalu bergantung pada satu jenis transaksi atau pada satu nasabah. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis lembaga keuangan atau penyedia jasa pengiriman uang. Yang kelima ada compliance risk, yaitu risiko kepatuhan yang dapat terjadi ketika lembaga keuangan atau penyedia jasa pengiriman uang tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti peraturan
seperti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan atau penyedia jasa pengiriman uang. Dan yang terakhir ada criminal risk atau risiko tindak pidana yang dapat terjadi ketika terdapat transaksi keuangan mencurigakan atau dana pencucian uang. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan dan legalitas pengiriman uang. Dan yang selanjutnya yaitu how to avoid risk in sending money atau bagaimana cara menghindari risiko dalam pengiriman uang. Yang pertama yaitu melakukan transaksi di bank atau penyedia layanan pengiriman uang yang mempunyai izin. Lalu yang kedua yaitu meminta bukti transaksi yang sah yang mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, dan atau nomor rekening pengirim, dan penerima uang secara jelas dan lengkap. Dan yang ketiga yaitu menanyakan kembali kepada penerima setelah mengirim uang untuk memastikan bahwa uang benar-benar telah diterima. Dan materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari remittance. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan layanan. Remittance biasanya menggunakan teknologi website dan internet. Bahkan ada beberapa layanan yang menjamin proses transfer dapat selesai dalam beberapa jam. Yang kedua, biaya pengiriman rendah. Remittance adalah solusi bagi yang mengirimkan uang antar negara dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan jasa pengiriman dan lainnya. Yang ketiga, keamanan transaksi terjamin ketika melakukan pengiriman. Karena biasanya pihak bank yang menyediakan layanan secara resmi akan dijamin oleh Bank Indonesia dan diawasi oleh OJK. Yang keempat, membantu masyarakat. Karena semua kalangan bisa menggunakan layanan remittance, bahkan masyarakat yang tidak menggunakan layanan keuangan sekalipun. Selanjutnya, manfaat bagi Indonesia. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Pengiriman uang dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara karena melibatkan pertukaran mata uang dalam setiap transaksinya. Yang kedua, kontribusi terhadap perekonomian. Remittance dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan cadangan devisa negara. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pasokan valuta asing sehingga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. Yang ketiga, peningkatan taraf hidup. Remittance dapat meningkatkan taraf hidup keluarga penerima uang, misalnya keluarga pekerja imigran Indonesia dapat memperoleh manfaat dari dukungan finansial yang diberikan melalui pengiriman uang. Yang keempat, fasilitas perdagangan. Remittance juga dapat digunakan sebagai sarana perdagangan valuta asing di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi kesimpulannya, walaupun remittance memiliki resiko dalam pengiriman uang, tetapi remittance memiliki manfaat bagi masyarakat dan juga pengaruh yang positif terhadap negara Indonesia. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.